Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Mardina Yuliani, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi struktur atom. Lalu, apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi struktur atom ini? Yang pertama ada perkembangan teori atom, yang kedua ada partikel dasar penyusun atom, yang ketiga ada donasi atom, dan yang terakhir ada isotop, isoton, dan juga isobar. Ketika kamu membuat secangkir teh atau air gula, pernahkah kamu mengamati proses pelarutan gula pasirnya? Menurutmu, butiran-butiran gula pasir yang larut apakah masih memiliki sifat gula? Jawabannya masih sama. Setiap materi, misalnya gula pasir, jika ditumbuk sampai halus, maka bagian atau butir terkecilnya itu pun masih memiliki sifat gula pasirnya atau sifat zat asalnya. Hanya ukurannya saja yang berubah. Bahkan ketika kita masukkan ke dalam air pun, rasa manis dari gula pasir masih bisa kita rasakan, bukan? Butir-butir gula pasir yang terkecil ini pada awalnya dinamakan sebagai partikel. Dengan demikian, setiap materi gula pasir yang kita kenal terdiri atas kumpulan dari partikel-partikel gula pasir yang jumlahnya banyak sekali. Setiap materi bukan merupakan satu kesatuan, melainkan kumpulan dari partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, setiap materi terdiri atas bagian-bagian yang diskontinu atau terputus-putus. Pemikiran ini mendasari pengertian tentang atom yang mengalami perkembangan yang cukup lama. Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari suatu benda. Nah, berikut ini merupakan perkembangan dari teori model atom dari zaman ke zaman. Dimulai oleh teori atom dari Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian yang ketiga oleh Rutherford, kemudian keempat oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal saat ini yaitu mekanika kuantum. Oke, mari kita bahas perkembangan teori atom dari model yang pertama. John Dalton menggambarkan atom seperti bola pejal tanpa isi. Hal tersebut dikemukakan melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh John Dalton ini, selain menjelaskan tentang teori atomnya, adapun kelebihan dari postulat tersebut, di mana pada poin yang ketiga dan keempat, John Dalton dapat menerangkan tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan juga hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Namun, teori atom Dalton ini memiliki kelemahan, seperti yang pertama, tidak dapat menerangkan tentang sifat listrik atom. Yang kedua, pada kenyataannya, atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Oleh karena itu, teori atom Dalton ini dikembangkan lagi oleh Thomson. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Menurut Thomson, atom seperti sebuah bola pejal yang bermuatan positif, di mana di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif yang menyelimutinya, sehingga atom bersifat netral. Atau jika digambarkan, model atomnya itu seperti sebuah roti kismis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori atom Thomson ini, yaitu untuk kelebihannya dapat menjelaskan sifat listrik atom dan dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan partikel subatom. Dan untuk kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Teori atom yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya ini didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut didapatkan beberapa fakta seperti dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar diteruskan ke layar, yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Fakta yang kedua, terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa terdapat partikel lain pada atom yang membelokkan sinar alfa. Karena berkas sinar alfa ini bermuatan positif, maka partikel lain tersebut pasti bermuatan positif yang menyebabkan adanya tolakan yang membelokkan sinar alfa. Fakta yang ketiga, terdapat juga sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal tersebut disebabkan seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan sinar alfa, dan tumbukan tersebut terkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini membuat Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah.
yang disebut dengan inti atom. Dari teori atom Rutherford ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Dan yang kedua, dapat menemukan keberadaan inti yang merupakan pusat massa atom. Dan untuk kekurangannya yaitu elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti akan kehilangan energinya secara terus-menerus dan sehingga akhirnya akan membentuk sebuah lintasan spiral dan jatuh ke inti. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Elektron tetap stabil pada lintasannya. Oleh karena itu, teori atom ini dikembangkan lagi oleh teori atom selanjutnya, yaitu teori atom Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi yang dipancarkan bersifat kontinu. Namun, melalui percobaan spektrum atom hidrogennya, Bohr menemukan bahwa spektrum bersifat discrete atau terputus-putus. Spektrum atom discrete ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Bohr dalam percobaan spektrum atom hidrogennya menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi sambil menyerap sejumlah energi disebut sebagai eksitasi. Namun keadaan eksitasi ini hanya sementara karena elektron yang menyerap sejumlah energi tadi menjadi tidak stabil, sehingga elektron akan kembali ke keadaan semula sambil melepas sejumlah energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepas sejumlah energi disebut sebagai emisi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori atom Bohr ini yaitu untuk kelebihannya dapat menjawab kekurangan dari model atom Rutherford, yaitu elektron tidak akan jatuh ke inti dengan mengaplikasikan teori atom kuantum, dan yang kedua dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen, dan untuk kekurangannya yaitu terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dibandingkan hidrogen, dan yang kedua yaitu tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit jika atom ditempatkan pada medan magnet. Teori atom yang terakhir yaitu mekanika kuantum atau teori atom modern yang kita kenal saat ini. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel discrete seperti yang telah dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron memiliki dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie. Elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang di dalam atom. Elektron juga dianggap sebagai gelombang karena pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk seperti gelombang. Teori atom modern ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut dengan orbital. Orbital adalah ruang tempat peluang atau kebolehjadian suatu elektron ditemukan. Hal ini didasarkan pada prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang menyatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka akan sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron di dalam atom dengan pasti. Namun, elektron akan lebih sering ditemukan pada suatu ruang di dalam atom yang disebut dengan orbital tadi. Teori atom modern ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi proton dan juga neutron yang berlokasi di inti atom, dan juga dapat mengidentifikasi kebolehjadian suatu elektron ditemukan dalam suatu orbital. Dan yang kedua, dapat mengukur energi eksitasi dan juga emisi elektron. Untuk kekurangannya yaitu model atom ini sulit diterapkan pada sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sekian dapat kita bahas. Semangat untuk belajar kimianya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.